Bismillahirrahmanirrahim, halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. As-sifatu salisata asyarata al-wajibatu lahu ta'ala al-kalamu. Bermula sifat yang ke-13, al-wajibatu. Nah, kepada sifatu. Sifat yang wajib lahu baginya Allah Ta'ala itu al-kalamu, kalam. Khabar as-sifatu. Wahwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Wahwa dan dianya kalam itu sifatun lahu, satu sifat baginya Allah Ta'ala. Azaliyatun, sifat yang azali. Azaliyatun ma'ai bersifat. Sifatun azaliyatun, sifat yang azali. Mawjudatun, sifat yang mawjud. Qaimatun, sifat yang berada. Bidzatihi, di zatnya Allah Ta'ala. Muta'alliqatun, sifat yang berkaitan, semua naik kepada sifatun. Muta'alliqatun, sifat yang berkaitan. Bima ta'allaqa bihil ilmu, dengan sesuatu, ta'allaqa, yang berkaitan dengannya sesuatu oleh ilmu. Sifat baginya Allah Ta'ala, sifat yang azali, sifat yang mawjud, sifat yang berada bidzatihi, di zatnya Allah Ta'ala. Muta'alliqatun, sifat yang berkaitan atau sifat yang berhubungan dengan ma ta'allaka, yang berhubungan dengannya ma oleh ilmu. Apa ma itu? Min bayan, menjelaskan ma, minal wajibati wal mustahilati wal jaizat, dari yang wajib, mustahil dan jaiz. Artinya gini, kalam Allah itu berkaitan dengan wajib, dengan mustahil, dengan jaiz juga. Sama seperti yang ilmu. Kemarin ilmu, Allah tahu mana yang wajib, Allah tahu mana yang mustahil, Allah tahu mana yang jaiz. Kalam juga sama. Cuma kalam berkaitan dengan berbicara. Allah berbicara tentang yang wajib, berbicara tentang yang mustahil, berbicara tentang yang harus. Nah itu sama ta'alluqnya. Cuma sisi hubungannya yang berbeda. Ini beliau menjelaskan. Lakin ta'alluqul ilmi bitilka salasati ta'alluqun kisyafin. Tetapi ta'alluqul ilmi, bermula hubungan ilmu bitilka salasah, dengan demikian tiga tadi. Tiga, wajib, mustahil, harus. Tetapi bermula hubungan ilmu dengan demikian tiga, wajib, mustahil, harus, itu ta'alluqun kisyaf. Itu hubungan terbuka. Apa makna hubungan inkisyaf? Hubungan inkisyaf, hubungan terbuka. Gimana maksudnya? Bimakna anna tilka salasata munkasyifatun lahu ta'ala bi'ilmihi. Bimakna, dengan makna bahwa sungguh demikian tiga, wajib, mustahil, harus, itu munkasyifatun, itu terbuka, terang, terbuka lahu baginya Allah Ta'ala bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah. Ya. Jadi kalau ilmu Allah kemarin terkait dengan wajib, mustahil, harus, apa maknanya? Allah tahu yang wajib, tahu yang mustahil, tahu yang harus dengan ilmunya. Kalau kaitan kalam bagaimana? Di depan beliau bahas. Kaitan kalam maknanya Allah berbicara tentang yang wajib, tentang mustahil, dan yang harus. Nah, itu. Wa ta'alluqul kalami biha ta'alluqu dalalatin. Dan bermula hubungan kalam biha dengannya tiga. Biha kembali ke tilka salasah. Wa ta'alluqul kalam, dan bermula hubungan kalam biha dengannya tiga, itu ta'alluqu dilalatin, itu hubungan dilalah, hubungan petunjuk. Hubungan petunjuk. Mana hubungan petunjuk begini, dari kalam Allah menunjukkan Allah tahu yang mana. Bukan. Makna hubungan petunjuk, kalam Allah itu menunjukkan bahwa ini mustahil. Kalam Allah ini menunjukkan ini wajib. Kalam Allah menunjukkan ini mustahil. Nah, itu makna dilalah. Ini contohnya di depan. Bermula hubungan kalam dengan tiga tadi, wajib, mustahil, harus, itu ta'alluqu dilalah, itu hubungan menunjukkan. Hubungan menunjukkan. Apa maknanya? Bimakna annahu. Bimakna annahu, dengan makna bahwa sungguh hal dan sya'an. Hudamir sya'an. Lau kushifal hijabu, jikalau dibukakan akan hijab, akan tabir. Lau kushifal hijabu, jikalau dibukakan akan hijab. Wa sami'na sifatal kalamil qaimata, dan kita dengar akan sifat kalam.
Dan kita dengar akan sifat kalam al-qaimata, naik kepada sifat. Dan kita dengar akan sifat kalam yang berada bizatihi, di zatnya Allah Ta'ala. La fahimna minha, sungguh kita pahami, minha, darinya sifat kalam. Sungguh kita pahami darinya sifat kalam, al-wajibati, akan yang wajib, wal mustahilati, yang mustahil, wal jaizati, dan yang harus. Nah, itu maknanya. Hubungan kalam dengan wajib, mustahil, harus itu hubungan dilalah, hubungan menunjukkan. Dalam arti, kalau Allah membuka hijab, kita mendengar kalam Allah. Dari kalam Allah kita pahami bahwa ada yang kalam Allah membahas tentang yang wajib, mustahil, dan harus. Nah, itu. Mana contohnya? Fal wajibatu kadzatihi wa sifatihi ta'ala. Maka bermula yang wajib itu seperti zatnya Allah dan seperti sifatnya Allah Ta'ala. Yang wajib itu seperti zatnya Allah dan sifatnya Allah. Jadi Allah juga berbicara tentang zatnya. Contohnya di sini ayat nih. Wa makna ta'alluqihi bidzatihi annahu yusbitu lahal kamala wa yanfi anhan naqsa. Bermula makna ta'alluqihi, bermula makna terhubungnya kalam bidzatihi dengan zatnya Allah Ta'ala. Dan bermula makna terhubungnya kalam, terkaitnya kalam. Bermula makna berkaitannya kalam bidzatihi dengan zatnya Allah Ta'ala, annahu itu, wa sungguhnya kalam, hu kembali ke kalam. Wa sungguhnya kalam Allah, yusbitu laha, menetapkan ianya kalam, laha baginya zat, al-kamala akan kesempurnaan. Menetapkan ianya kalam, laha baginya zat, al-kamala akan kesempurnaan, wa yanfi anhan naqsa, an-naqsa, dan menafikan ianya kalam, darinya zat, an-naqsa akan kekurangan. Itu maknanya. Apa makna kalam Allah berkait dengan zatnya? Maknanya kalam Allah membicarakan atau menetapkan bahwa zat Allah itu sempurna. Ada firman-firman Allah, kalam Allah menunjukkan zat Allah sempurna. Nanti contoh. Kemudian ada juga kalam Allah yang menyatakan ternafinya kekurangan dari zat Allah. Zat Allah nggak boleh ada kekurangan. Nah, itu makna kalam Allah berkaitan dengan yang wajib. Mana contohnya? Wallahu qala ta'ala, berkata ayatnya Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Ini contoh kalam yang menetapkan kesempurnaan bagi zat Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah dengan segala sesuatu itu maha tahu. Bermula Allah dengan segala sesuatu itu maha tahu. Ini ada kalam Allah yang menunjukkan bahwa zat Allah sempurna, yaitu antara lain Allah mengetahui segalanya. Nah, itu kan kesempurnaan. Jadi wallahu bikulli syai'in alim itu contoh yusbitu lahal kamal. Ada kalam Allah yang menetapkan bagi zat Allah kesempurnaan. Contohnya wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan segala sesuatu maha tahu. Jadi maha tahu, pengetahuan yang lengkap itu sempurna. Mana contoh kalam Allah yang menafikan kekurangan? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sepertinya Allah itu sesuatu. Laisa, tidak adalah sepertinya Allah itu sesuatu. Bahwa Sami'ul Basir, dianya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, itu. Wa makna ta'alluqihi bil mustahilati annahu yukhbiru binafiha. Dan bermula hubungannya kalam dengan yang mustahil. Wa makna ta'alluqiha, dan bermula makna hubungannya kalam dengan yang mustahil itu annahu, wasungguhnya kalam itu yukhbiru. Wasungguhnya kalam itu yukhbiru, memberitahukan ianya kalam binafiha, dengan ternafinya yang mustahil. Itu makna kalam berhubungan dengan mustahil apa? Kalam itu memberitahukan ternafinya yang mustahil dari Allah. Mana contohnya? Contoh yang mustahil bagi Allah yang dinafikan oleh kalam Allah. Wadzalika kasahibati wal waladi. Wadzalika kasahibati wal waladi. Bermula demikian itu seperti sahibah. Kalau sahibun teman laki-laki, sahibah teman perempuan. Jadi sahibah di sini maknanya istri. Wadzalika kasahibati, demikian itu seperti istri, wal waladi, dan seperti anak. Mustahil Allah punya istri, mustahil Allah punya anak. Nah, ada kalam Allah yang menunjukkan kepada ternafinya yang mustahil itu dari Allah. Mana contohnya? Wala ta'ala, berkata ianya Allah Ta'ala. Walam takun lahu sahibatu wala walada, kan? Walam takun lahu sahibatun, tidak ada baginya Allah itu istri.
ay zaujatun. Nah, ini contoh kalam Allah yang menunjukkan atau yang memberitahukan dengan ternafinya yang mustahil. Itu contoh tentang istri. Contoh tentang anak. Wa qala ta'ala, dan berkata ya Allah Ta'ala, subhanahu ayyakuna lahu waladun. Subhanah, maha suci Allah, ayyakuna, bahwa adalah baginya Allah itu anak. Maha suci Allah, bahwa adalah baginya Allah itu anak. Mustahil Allah punya anak. Wa qala ta'ala, dan berkata ya Allah Ta'ala, walam yakun lahu syarikun fil mulki. Dan tidak ada baginya Allah itu sekutu dalam kerajaannya Allah. Fil mulki, dalam kerajaan. Syarikun, teman, sekutu, teman. Tidak ada baginya Allah itu sekutu, syarikat. Allah nggak butuh teman. Nggak ada Tuhan lain bersama Allah dalam kerajaan Allah. Untuk bikin langit, bikin bumi, Allah nggak perlu teman. Ya. Wa makna ta'alluqihi bil jaizati annahu yukhbiru bi annahu qadirun ala ijadiha wa i'damiha masalah. Dan bermula makna terkaitnya kalam bil jaizat dengan yang jaiz itu annahu, bahwa sungguhnya kalam Allah yukhbiru, memberitahukan ianya kalam bi annahu, dengan bahwa sungguhnya Allah itu qadirun, itu yang mampu ala ijadiha, kepada menjadikannya yang jaiz, wa i'damiha, dan meniadakannya yang jaiz. Masalan sebagai contoh saja. Nah, itu. Tadi hubungan kalam Allah dengan yang wajib sudah, dengan yang mustahil sudah, sekarang dengan yang harus. Apa makna hubungan kalam dengan yang harus? Oh, maknanya annahu, bahwa sungguhnya kalam itu memberitahukan iya. Bi annahu, dengan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu mampu untuk menciptakan yang jaiz dan meniadakan yang jaiz. Itu maknanya. Jadi ada kalam-kalam Allah yang menunjukkan bahwa Allah bisa saja menciptakan apapun, bisa saja menghilangkan apapun. Apapun itu, apapun yang jaiz. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, ya Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di sini maknanya yang jaiz, bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Allah mampu terhadap segala sesuatu yang jaiz. Nah, adapun yang wajib enggak berkaitan kudrah dengan yang wajib. Enggak boleh kita tanyakan Allah mampu atau dengan yang mustahil lah, gampang contohnya. Tuhan selain Allah itu mustahil. Mampu enggak Allah menciptakan Tuhan selain dirinya? Ya enggak boleh ditanyakan. Karena kudrah itu enggak ada kaitan dengan yang mustahil dan enggak ada kaitan dengan yang wajib. Kudrah cuma berkaitan dengan yang jaiz. Jadi Allah mampu menciptakan langit bumi, mampu juga menghilangkannya. Nah, jadi kulla syai'in di sini maknanya jaiz. Falau kushifa anal hijabu la ra'ayna sifatal kalami dalatan ala tilkal aqsami salasah. Falau kushifa anal hijabu, maka jikalau dibuka dari kita akan hijab. La ra'ayna, sungguh kita lihat. Ra'a maf'ulnya 2. Sungguh kita lihat sifatal kalami, akan sifat kalam, dalatan, akan yang menunjukkan. Ala tilkal aqsami salasati, kepada demikian kelompok yang 3. Falau kushifa anal hijabu, jikalau dibuka dari kita akan tabir, dihilangkan tabir. La ra'ayna, sungguh kita lihat akan sifat kalam. Misalkan kita bisa mendengar kalam Allah. Pasti kita melihat kalam Allah itu menunjukkan kepada 3 tadi. Ada yang menunjukkan kepada wajib, mustahil, dan harus. Cuma kita nggak bisa melihat kalam Allah, nggak bisa mendengarnya. Sedikit lagi. Wa kalamuhu ta'ala al-qa'imu bizatihi laisa biharfin wala sautin munazzihun anit taqaddumi wa ta'akhuri. Dan bermula kalamnya Allah Ta'ala al-qa'imu, naik kepada kalamu. Dan bermula kalamnya Allah Ta'ala al-qa'imu, kalam yang berada bizatihi, di zatnya Allah Ta'ala, itu laisa biharfin, tidak ia dengan huruf, wala sautin, dan tidak ada suara. Munazzihun, khabar kalamu, khabar kedua.
Bermula kalam Allah Ta'ala yang ada di zatnya Allah Ta'ala itu munazihun, itu yang bersih. Anil taqaddumi, dari terdahulu, wa ta'akhuri, dan tertakhir. Bukan seperti kalam kita ada awal ada akhir. Kalau Allah nggak ada. Bersih dari terdahulu dan tertakhir. Wa anil i'rabi wal bina'i, bersih dari i'rab dan bina. Yang di i'rab dan dibina itu bahasa Arab. Kalam Allah bukan bahasa Arab. Makanya nggak ada i'rab, nggak ada bina. Walaisa mustamilan ala suwarin wa ayatin. Dan tidak ada ianya kalam Allah itu yang melengkapi, yang mencakupi, atau yang mengandung. Walaisa mustamilan. Dan tidak ada ianya kalam Allah itu yang mengandung. Ala suwarin, di atas surat-surat. Wa ayatin, dan ayat-ayat. Jadi kalam Allah itu nggak ada suratnya, nggak ada ayatnya. Kenapa? Kalam Allah nggak ada huruf, nggak ada suara, nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada i'rab, nggak ada bina, nggak ada surah, nggak ada ayat. Li'anna dzalika min sifatil kalamil hadisi. Karena apa sungguh demikian semua huruf suara tadi itu min sifatil kalamil hadis, dari sifat kalam makhluk, kalam yang baru, kalam makhluk. Hadis makhluk. Kalam hadis. Kalam kita baru ada abjadnya. Wa kalamuhu ta'ala qadimun. Dan bermula kalamnya Allah Ta'ala itu qadim. Tentunya yang qadim beda dengan yang hadis. Nah, itu. Berarti yang dimaksud dengan kalam di sini bukan Quran berarti. Karena Quran ada hurufnya, ada suratnya, ada ayatnya kan. Jadi dimaksud dengan kalam di sini sifat Allah yang ada pada zat Allah. Bukan Quran. Kalau Quran itu makhluk. Karena ada kertasnya, ada tulisannya, ada hurufnya, ada awal, ada akhirnya itu. Ini beliau menjelaskan. Walaisal muradu bil kalamil ladzi huwa sifatun lahu ta'ala qa'imatun bidzatihi al-fadhash syarifatal lati unzilat ala sayyidina Muhammadin. Walaisal muradu, dan tidaklah yang dimaksud dengan kalam. Kalam yang huwa, yang dianya kalam itu sifat lahu baginya Allah Ta'ala. Sifat qa'imatun, sifat yang berada bidzatiha, bidzatihi, di zatnya Allah Ta'ala, itu al-fadha. Al-fadha khabar laisa. Bukanlah yang dimaksud dengan kalam. Kalam yang dianya kalam, sifat baginya Allah Ta'ala, sifat yang berada di zat Allah, itu lafad-lafad yang mulia. Al-fadha syarifata, lafad-lafad yang mulia. Allati, yang undilat, yang diturunkan akan dianya lafad ala sayyidina, kepada junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafad allati, allati naik kepada lafad. Lafad yang, hiya, yang dianya lafad itu Al-Quran. Quran. Kesimpulannya, bukanlah yang dimaksud dengan kalam Allah, yaitu sifat Allah yang ada pada zat Allah. Bukanlah yang dimaksud dengan kalam Allah itu lafad yang mulia, lafad yang diturunkan kepada Nabi atau Quran. Ketika disebut sifat Allah kalam, maknanya bukan Quran. Karena Quran bukan pada Allah, tapi ada di bersama kita. Nah itu. Kenapa yang masuk dengan sifat Allah kalam bukan Quran? Li'annahu hadisun. Li'annahu, karena sesungguhnya Quran itu baharu. Quran itu baharu. Wasifatul qaimatu bidzatihi ta'ala qadimatun. Dan bermula sifat yang berada di zatnya Allah Ta'ala itu qadim. Karena Allah qadim, sifatnya pun qadim. Adapun Quran hadis. Dan bermula sifat al-qaimatu yang berada bidzatihi, di zatnya Allah Ta'ala itu qadimatun, qadim. Wa hadza mustamilun ala takaddumin wa ta'akhurin wa suwarin wa ayatin wa hurufin wa aswatin wa i'rabin wa bina'in. Dan bermula ini Quran. Mustamilun, itu yang mencakupi ala takaddumin, di atas awal, wa ta'akhurin, dan di atas akhir. Takaddum awal, pendahuluan. Dan bermula ini Quran itu mencakupi ya ala takadumen, di atas awal, ada awalnya, ada permulaannya, wa ta'akhurin, ada akhirnya, wa suwarin, dan di atas surah-surah, surat-surat, wa ayatin, ayat-ayat, wa hurufin, huruf-huruf, wa aswatin, suara-suara, wa i'rabin, i'rab, wa bina'in, dan bina. Nah. Wa sifatul qaimatu bidzatihi ta'ala munazzihatun an jami'i dzalik. Dan bermula sifat yang berada di zatnya Allah Ta'ala itu bersih an jami'i dzalik, dari semua itu.
Walaisat hadhil alfadhu syarifatu dallatan ala sifatil qadimati al-qaimati bidzatihi ta'ala. Walaisat, dan tidaklah ini lafaz-lafaz yang mulia, lafaz Quran. Walaisat hadhil alfadhu, dan tidaklah ini lafaz-lafaz yang syarifah yang mulia. Itu dallatan, itu menunjukkan ala sifatil qaimati kadimati, kepada sifat yang kadim, al-qaimati yang ada bidzatihi ta'ala, di zatnya Allah Ta'ala. Artinya, laisatis sifatul qadimatu, tidaklah sifat yang kadim, al-qaimatu bidzatihi, yang ada di zatnya Allah Ta'ala, itu tufhamu, itu dipahami akan dianya sifat, min tilkal alfadhi syarifati, dari demikian lafaz-lafaz yang mulia. Laisatis sifatul qadimatu, tidaklah sifat yang kadim, tidaklah sifat yang kadim yang ada di zat Allah, tufhamu, itu dipahami akan dianya sifat, dari demikian lafaz-lafaz yang mulia. Bukan ketika kita baca Quran dari situ ya kita memahami sifat Allah yang kadim. Enggak mungkin yang hadis menunjukkan kepada yang kadim. Kalau Quran ini hadis, enggak mungkin dia menunjukkan kepada yang kadim ya. Tapi gimana juga maknanya nih, wa innama tilkal alfadu laha maknan, hanya saja tilkal alfadu laha maknan, bermula demikian lafaz itu Quran, hanya saja bermula demikian lafaz yaitu Quran, laha maknan, baginya lafaz itu ada makna. Quran memiliki makna. Wasifatul qadimatul qaimatu bidzatihi ta'ala tadullu ala maknan, dan bermula sifat yang kadim, al-qaimatu, yang ada di zatnya Allah Ta'ala, itu tadullu ala makna, menunjukkan ianya sifat kepada makna juga. Hanya saja bermula demikian lafaz, baginya lafaz itu ada makna. Quran ada maknanya. Sifat yang kadim yang ada pada zat Allah Ta'ala juga menunjukkan kepada makna. Sifat Allah juga menunjukkan kepada makna. Lafaz Quran juga menunjukkan kepada makna. Makna yang ditunjukkan oleh kalam Allah dan makna yang ditunjukkan oleh lafaz Quran itu nanti sama itu. Nih. Wa makna tilkal alfadhi musawin li makna sifatil qadimatil qaimati bidzatihi ta'ala. Ini udah rumit ya. Dan bermula makna demikian lafaz ya, makna Quran tadi itu musawin. Itu sama, musawin khabar makna. Musawin mangkus, musawiyun asalnya. Dan bermula makna demikian lafaz itu musawin sama. Li makna sifatil qadimah, bagi makna sifat yang kadim, al-qaimati, yang ada bidzatihi ta'ala, di zatnya Allah Ta'ala. Jadi makna yang ditunjukkan oleh Quran sama makna yang ditunjukkan oleh sifat Allah itu yang sama. Bukan makna Quran menunjukkan kepada sifat Allah, nggak boleh. Karena makna Quran hadis, nggak boleh menunjukkan kepada sifat Allah yang kadim. Ya. Gitu. Fatanabbah lidzalik, maka hati-hatilah kamu, atau ingat-ingatlah kamu bagi demikian, untuk membedakannya. Fatanabbah lidzalik, maka sadarlah kamu, atau apa kita artikan, terjagalah kamu. Fatanabbah, sadarlah kamu bagi demikian ya. Wahris alaihi ya, wahris mana semangat dan jagalah. Wahris, jaga olehmu di atasnya yang demikian, jaga pemahaman di atas. Wahris, jaga olehmu atau semangat olehmu alaihi, di atasnya demikian. Fa innahu yaghlatu fihi katsirun minan nas, karena bahwa sungguh yang demikian di atas itu yaghlatu fihi, tersalah padanya yang demikian, katsirun minan nas, oleh kebanyakan manusia. Banyak orang salah paham kata beliau. Dikirain Al-Quran menunjukkan kepada sifat Allah, padahal nggak boleh. Ya titik sampai situ tadi. Ya. Tinggal lihat i'rab yang perlu. Tadi bacanya bidzatihil alfazi atau alfazi. Alfada khabar laisa. Alfada syarifata. Al-muradu isimnya, bukanlah yang dimaksud dengan kalam. Itu lafaz-lafaz yang mulia. Alfada.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ aja.